Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kemudahan dalam mempelajari, memahami, dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran yang kita terima saat ini adalah Al-Quran sudah dalam bentuk mushaf, disusun urut 1, 2, 3, 4 sampai 114 surat, 6.236 ayat. Terus kemudian tebal antara sekitar 650 halaman. Ini adalah urutan yang terbaik, logis, dan apabila dibacakan, walaupun kita tidak tahu artinya, tapi terdengar indah. Al-Quran yang kita terima adalah tidak disusun secara tematis dan kronologis. Tematis karena apa? Karena kisah-kisah para nabi tidak ditempatkan di satu surat, akan tetapi tersebar di beberapa surat. Demikian juga untuk suratnya. Yang pertama kali kita ketahui bahwa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah surat 96, dan kita menerima sekarang ini adalah surat 1 terlebih dahulu. Jadi secara logis ini adalah Al-Quran yang kita terima adalah Al-Quran yang terbaik, dengan susunan, terus kemudian dengan ketebalan antara 650 sampai 700 barangkali. Jadi seperti itu. Tidak disusun secara tematis dan kronologis. Dan ini merupakan ujian bagi kita umat Islam bangsa Indonesia yang ketika menerima Al-Quran yang berbahasa Arab tidak disusun secara tematis dan kronologis. Kami telah melakukan penelitian sejak 1998. Di sana ujian-ujian ini bagaimana? Ternyata iya. Jadi yang pertama adalah ujian bahasa. Al-Quran berbahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Perbedaan yang utama adalah terjemahan bahasa Indonesia itu satu kata dalam bahasa Indonesia itu dalam Al-Quran itu menggunakan beberapa jenis kata. Contoh, untuk kata manusia dalam bahasa Indonesia itu Al-Quran menggunakan 4 jenis kata, yaitu insan, nas, dan basyar, dan juga mar. Kata ampunan itu ada afun, ada tawabun, ada gofurun. Terus kemudian kata membaca itu ada ikro, ada tilawah, dan ada ratala. Jadi mempelajari Al-Quran tidak bisa hanya mengandalkan Al-Quran terjemah. Dari penelitian yang kami lakukan yaitu bahwa Al-Quran itu mempunyai pola. Jadi Al-Quran itu mempunyai pola. Ketika kita mengetahui pola ini, Al-Quran nanti menjadi mudah. Mari kita pola-pola apa itu? Pola yang pertama adalah pola ukuran. Setiap kata itu mempunyai pola. Polanya yaitu pola ukuran. Jadi setiap kata itu mempunyai pola ukuran. Seperti kata Quran itu ukurannya 70. Jadi ada 70 kata Quran di dalam Al-Quran.
Jadi dalam Al-Quran ini ada 70 kata Quran. Kemudian yang kedua adalah pola urutan. Kata Quran yang jumlahnya 70 tadi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan, jadi 70 kata tadi diletakkan di 69 ayat. Jadi ada 69 ayat yang di dalam ayatnya itu ada kata Quran. Terus kemudian kata Quran ini 69 kata 69 ayat Quran ini itu tidak ditempatkan di tidak diturunkan sekaligus, tapi diturunkan secara berangsur-angsur. Apa artinya? Bahwa ada 69 urutan. Jadi ada urutan 1, 2, 3, 4 sampai 69. Jadi pertanyaannya itu adalah ayat berapa yang menjadi urutan yang pertama, kedua, dan ketiga. Makanya ini adalah pola urutan. Terus yang ketiga adalah pola sebaran. 70 kata Quran ditempatkan di 69 ayat, tersebar di 38 surat. Pola sebaran ini ada 38 surat ini adalah pola sebaran. Jadi ada 38 surat di mana surat-surat tersebut di ayat tertentu itu ada kata Quran. Jadi untuk menjadikan tadi kan saya sampaikan bahwa Al-Quran tidak diturunkan secara tematis dan kronologis. Maka supaya mudah kita harus menjadikannya Quran ini menjadi bagian-bagiannya itu menjadi tematis dan kronologis. Kata-kata ataupun kata kunci yang ada di dalamnya, makanya kita harus jadikan tematis dan kronologis. Tapi memang kita harus melakukan menyelesaikan ujian yang Allah berikan, yaitu berupa pola-pola yang ada di dalam Al-Quran. Apakah pola-pola ini Al-Quran menjadi sulit untuk dipelajari? Untuk mendapatkan makna yang jelas, makna yang terperinci, terus kemudian berkesan, menarik, terus kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka menyungkur sujud sambil menangis. Hal-hal ini akan bisa dicapai apabila kita menyelesaikan pola-pola tersebut. Ini hasil dari penelitian. Nanti jadi seperti ini, tidak tematis, tidak kronologis, kemudian kita nanti harus menjadikan tematis dan kronologis. Di sini di tengahnya ini ada proses. Ya ternyata prosesnya itu adalah pola-pola itu harus kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan proses ini atau ujian ini, kita sudah melakukan penelitian melalui uji coba, pengamatan, terus kemudian ada kajian pustaka. Alhamdulillah bahwa Allah telah mempertemukan dengan beberapa alat bantu dan beberapa langkah kerja nanti sehingga kita bisa menyelesaikan dari tidak tematis kronologis menjadi tematis kronologis, sehingga mempelajari Al-Quran ini menjadi kita mendapatkan pemahaman yang jelas, yang urut, terus kemudian yang berkesan, menarik. Apabila dibacakan mereka menyungkur sujud sambil menangis. Jadi itu hasil yang akan didapat. Mengenai prosesnya, proses pembelajaran itu dengan nanti yang saya sebutkan, pembelajaran itu menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan lebih mendalam. Jadi kesimpulannya saya ingin menyampaikan bahwa ada alat bantu, terus kemudian ada langkah kerja. Oke, apa alat bantunya? Alat bantu yang pertama yaitu kamus dan peta Quran. Allah sudah memberikan ide atau pemikiran kepada Bapak Ali Audah dan sudah terbit
konkordansi Quran ini itu sejak tahun 91. Di dalam konkordansi Quran ini, di dalam daftar katanya itu ada 1.300 lema atau kata dasar. Sehingga nanti kita bisa membuat karya sebanyak 1.301 minimal. Di di dalam konkordansi ini akar katanya ada 2.881. Jadi demikian. Jadi ini konkordansi ini adalah bekerja dengan standar bahasa Arab. Standar bahasa Arab. Jadi ini betul-betul nanti ini alat bantu yang terbaik dan kita sangat percaya diri. Nanti di dalam konkordansi ini ada perincian-perincian katanya kayak tadi seperti yang saya sampaikan mengenai manusia, ada basyar, ada insan, ada nas, ada mar. Itu di konkordansi ini dipisah, kemudian ada perubahan-perubahan katanya dan ada perincian-perinciannya. Jadi itu, yang pertama adalah konkordansi Quran. Yang kedua, untuk verifikasi ada kamus induk Quran. Allah sudah memberikan ide pemikiran kepada Solihin Bunyamin Ahmad itu dan sudah terbit tahun 2008. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah Quran Software Budi Pracoyo tahun 2008 juga. Yang keempat adalah lembar kerja metode Lemaun oleh saya sendiri, yaitu Bambang, yaitu berupa lembaran yang di lembaran tersebut adalah ada urutan surat-surat Al-Quran disusun menurut waktu turunnya. Di sana itu tempat untuk proses mengurutkan ayat-ayat menurut waktu turunnya, terus kemudian nanti kita bisa melihat bagaimana cara mengumpulkan ayat-ayat yang tersebar nanti. Terus kemudian yang kelima adalah komputer dan aplikasi terjemah Quran in Excel. Yang keenam adalah printer untuk dicetak. Jadi karya, nanti kita membuat karya, terus karya tadi nanti dicetak. Terus kemudian yang ketujuh adalah kerangka berpikir, contoh kerangka berpikir. Nanti mengenai rangkaian tema-tema atau kaca kunci sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Jadi ada 7. Kemudian langkah kerja yang berikutnya adalah menentukan tema. Satu, menentukan tema, kemudian mencari letak ayat-ayatnya ada di mana saja. Kemudian yang ketiga adalah proses verifikasi. Verifikasi bagaimana supaya tidak ada ayat yang terlewat. Terus kemudian yang keempat adalah setelah diverifikasi kita tuliskan nomor-nomor ayat ke dalam lembar kerja. Yang kelima adalah menuliskan ayat-ayat tentang tadi nomor ayatnya sudah disebutkan, maka yang berikutnya adalah yang kelima adalah menuliskan ayat dengan dengan membuka aplikasi terjemah Quran in Excel, kemudian kita copy dan kemudian kita pastekan. Yang berikutnya adalah merapikan, terus kemudian akhirnya mencetak, dan berikutnya adalah membacakan. Jadi prosesnya ini alat bantu dan proses ini nanti akan menghasilkan sebuah karya tulis tentang kata Musa misalnya. Musa yang awalnya tersebar di 34 surat itu bisa kita kumpulkan menjadi sebuah karya yang isinya adalah semuanya tentang kisah Musa dalam Al-Quran. Terus kemudian ini adalah syukur, juga sama. Ini adalah Al-Quran. Jadi nanti kita bisa membuat ini sebanyak 1.300 sesuai dengan judul, itu minimal, bisa lebih. Jadi demikian untuk penjelasan, nanti di
video-video berikutnya. Demikianlah bahwa selamat datang di kemudahan dalam mempelajari Al-Quran, memahami dan mengajarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.